balik lagi bersama saya Vivi Amalia Putri. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, langsung simak videonya ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Berikut adalah garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Nah, sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, jadi kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Nah, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform yang mempunyai arti beberapa enteris. Yang pertama, melakukan atau menjelaskan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang keempat, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab, melakukan suatu kegiatan dalam permainan, memainkan pertunjukan musik, dan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Rue dan Biar 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Hanoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Nah, menurut Gibson 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, pencapaian tugas organisasi periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan terkait kinerja organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Lalu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama adalah performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedianya penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang terakhir, faktor peningkatan kinerja. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong diantaranya yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat yang pertama yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke, sekian saja presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton.